Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani kopi dimanapun Anda berada ya, untuk menjadikan kopi kita itu berbuah lebat, maka kita harus melakukan beberapa kebijakan pada tanaman kopi kita. Apakah hanya dengan pemupukan saja? Oh tidak, ternyata ya, pemupukan itu penting. Yang kita haruskan adalah pemupukan dengan cara seimbang ataupun keseimbangan dalam masalah pemupukan, baik itu bermanfaat bagi tanaman kopi kita atau bermanfaat bagi tanah media yang ditumbuhi kopi kita ya. Tapi berbuah lebat itu kuncinya, dan selain pemupukan itu harus adanya perawatan batang, ranting ya, dan perawatan akar. Oleh karena itu, dalam perawatan kopi tersebut waktu ini ya, itu harus kita lakukan, yaitu dengan cara membersihkan tunas muda. Agar apa? Bunga yang kita pelihara ataupun bunga-bunga kopi yang baru tumbuh itu tidak terganggu dengan tunas-tunas muda yang akan dibuahkan di tahun mendatang. Itu rahasianya agar kopi kita itu berbuah lebat. Lah, pada saat ini ya, ini belakang saya ini ada tanaman kopi. Ya, ini semuanya harus dihilangkan ya. Ini mengganggu juga ya, karena sinar tidak dapat masuk ya. Sering-sering kita hilangkan. Semua yang mengganggu, tidak hanya tunas muda, itu juga harus dihilangkan ya. Semuanya yang tidak ada kaitannya dengan perkembangan kopi kita, pertumbuhan buah kopi kita itu harus dibuang. Ini misal ini kan musim bunga masuk ini ya, masuk bunga ini, bunga apa, kehamilan semuanya. Maka semuanya yang mengganggu proses kehamilan itu harus dibuang. Contohnya ini tunas-tunas pada batang ini juga harus dibuang. Nih ya, ini harus dibuang. Pada rantingnya ini harus dibuang ya. Semuanya harus dibuang. Ya, harus dibuang. Bersih pokoknya. Sehingga yang kita sisakan adalah ranting yang akan dibuahi oleh buah kopi tersebut ya. Lalu kita cari lagi mana ya, yang mana ini juga pengganggu di daun, maklum ini tumpang sari ya, dari kebun tetangga ya, kita buang. Coba lihat pada tanaman yang ini ya, pada tanaman yang ini ya. Coba lihat, perhatikan dulu seperti apa ya. Nah itu, ini juga banyak pengganggu, maka ini harus dibuang. Pengganggu harus dibuang. Ini pengganggu harus dibuang, ini juga harus dibuang ya. Nih, coba ini sini. Ada buang. Ini semuanya itu mengganggu pembungaan ya, ini mengganggu pembungaan, harus dibuang. Kita buang lagi, ini juga ya, harus dibuang. Makanya ya, kalau kita tidak sering-sering membuang pada pengganggu pada tanaman kopi kita itu, dia itu akan malas untuk memberikan hasil kepada kita semuanya ya. Malas, tidak akan memberikan hasil ya. Sebetulnya tidak malas, karena itu memang kondisi alam seperti itu. Seperti halnya ini walaupun sepele, ini harus dibuang, karena kalau tidak dibuang ini akan dimasuki atau menjadi rumahnya bagi para hama-hama, sehingga mengganggu kesehatan dan pertumbuhan kopi tersebut. Yuk kita lihat itu batang yang itu, coba yuk kita lihat ya, ini pada batang ini. Coba ini pada batang ini ya, kita perhatikan. Ini juga batang kopi ya, tuh banyak tunas mudanya itu ya, pada pangkalnya itu jadi banyak tunas muda yang mengganggu proses pembungaan pada kopi tersebut. Ayo kita simak di sini ya.
Ini kami memelihara 2 tunas raja yang ke sana mengarah ini ya, ini juga mengarah ke sini. Tapi ini masuk B0, ini sudah masuk B1. Lanjut ke B2, ini baru masuk ke B1 ya. Baru B0 akan masuk ke B1. Maka agar ini maksimal B1, itu B2 juga maksimal. Tunas muda ini baik yang ada di batang harus dibuang. Ini juga harus dibuang ya. Semuanya harus dibuang karena ini pasti mengganggu proses pembungaan pada tanaman kopi ini ya. Ini juga harus dibuang. Terus dibuang semuanya. Dibuang ya, buang. Tanaman ini dulunya tunas-tunas muda tidak saya buang, sehingga kami telat membuang tunas-tunas muda, sehingga pada musim ini kopi terjadi banyak kerontokan. Ini contohnya hanya 2, 3, hanya 5 biji. Ini kesalahan dulu yang saya lakukan. Coba lihat lebih dekat ya. Coba lihat lebih dekat ya. Coba lihat lebih dekat. Oke, lebih dekat. Kamera lebih dekat. Tuh. Ya ini dulunya tidak saya buang, lalu telat ini saya buang pangkas ini. Coba ini lihat, saya pangkas ya, sehingga dulunya tidak saya buang terjadi banyak kerontokan. Ini hanya 1, coba ini 2, dan ini 3 ya. Ini 5. Jadi tidak maksimal. Karena apa? Tunas-tunas muda pada masa pembungaan dan masa-masa pembesaran kopi tersebut, itu seluruh tunas-tunas tidak saya buangi. Karena dulu eman-eman ya. Saya tidak tahu ilmunya ya. Belum pengalaman juga ya. Maka tunas muda sekarang harus dibuang semuanya ya. Oke, itu bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya tunas-tunas muda pada masa pembungaan itu harus dibuang bersih agar tidak mengganggu pada tanaman kopi yang kita pelihara. Ya, sekianlah, semoga bermanfaat dan menjadikan petani kopi bagi kita semua lebih panen maksimal di tahun mendatang, tahun-tahun berikutnya, sehingga produktivitas kopi Indonesia akan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.